Selamat pagi, Bu Nuning. Saya Yoel, absen 27 dari kelas 10 IPA 2. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang makalah saya yang berjudul Penjumlahan Pengurangan Vektor Geometris. Makalah ini tentu saja dibuat oleh saya sendiri dan saya membuatnya tanggal 7 bulan November 2022. Di halaman kedua bisa dilihat terdapat kata pengantar. Oh ya, sebelumnya untuk makalah saya sendiri berjumlah 20 halaman. Di halaman ke-3 berisi daftar isi. Bisa dilihat ada latar belakang di halaman ke-4, rumusan masalah, tujuan di halaman ke-5, manfaat di halaman ke-6. Manfaat yang dimaksud ialah manfaat ketika kita mempelajari vektor. Di bab 2 adalah pembahasan dari setiap materi yang telah kita pelajari, mulai dari ada pengertian, bagaimana notasi vektor, penjumlahan vektor, pengurangan, perhitungan secara analitik, serta perkalian. Dan di terakhir, terdapat penutupan dan daftar pustaka dari mana saja sumber-sumber makalah ini saya dapatkan. Latar belakang, yaitu apa sih yang melatar makalah ini. Pada tahun 1827, Möbius mempublikasikan Der Barycentrische Kalkul, yaitu sebuah buku geometri. Dan pada tahun 1832, ia juga menulis sebuah buku yang berisikan besaran vektor. Fungsinya berubah sebuah garis membentang dari ujung ke ujung, yang sekarang kita gunakan untuk sebagai lambang vektor. Terdapat ujung, panjang vektor, dan pangkal. Rumusan masalahnya yang saya dapatkan, pengertian besaran, apa itu vektor, apa itu skalar, contoh dari vektor dan skalar, serta bagaimana cara menghitung vektor maupun skalar. Tujuan saya mempelajari vektor ini antara lain dapat membedakan antara vektor dan skalar, mengetahui apa saja definisi-definisi dari vektor maupun skalar, memahami cara menghitung resultan, dapat menggambarkan notasi, serta memahami arah vektor itu kemana. Manfaat ini dapat dirasakan di kehidupan kita sehari-hari dan dapat digunakan untuk menerbangkan layang-layang, membuat arus sungai, membuat tarikan antar busur dan anak panah. Dari pembahasan pertama yang akan saya bahas adalah teori pengertiannya. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah, sedangkan skalar hanyalah besaran yang memiliki nilai tanpa arah. Seperti yang kita ketahui, lambang dari vektor sendiri adalah anak panah seperti pada gambar ini, yaitu vektor AB. Bagian A merupakan pangkal vektor dan vektor B ini adalah ujung vektor. AB adalah nama vektor. Notasi vektor. Notasi vektor seperti yang telah saya jelaskan, bahwasannya notasi vektor sendiri dilambangkan dengan anak panah, seperti pada gambar ini, pada bentuk ini. Sebuah panjang vektor yaitu vektor AB, yang sama seperti gambar yang ada di sini, di mana A sebagai ujung dan di mana A sebagai pangkal dan B sebagai ujung. Penjumlahan vektor. Metode penjumlahan vektor sendiri
dapat kita gunakan dengan 3 metode, yaitu segitiga, poligon, dan jajar jenjang. Metode segitiga merupakan metode penjumlahan vektor yang menempatkan pangkal vektor pada kedua ujung vektor pertama. Hasil penjumlahannya yaitu vektor yang memiliki pangkal di pangkal vektor pertama dan ujung di vektor kedua. Di mana untuk mencari hasil yaitu resultan dengan mencari di mana ujung dan pangkal vektor yang menjadi titik akhir vektor ialah ujung dan pangkal, yaitu ujung vektor kedua dan pangkal yang pertama. Seperti pada ini, segitiga AB. Vektor A, vektor B. Resultannya adalah AB. Dengan menggabungkan satu garis dari vektor A dan vektor B. Metode poligon adalah metode penjumlahan dua vektor atau lebih. Metode ini dilakukan dengan menempatkan pangkal vektor kedua pada ujung vektor pertama. Kemudian pangkal vektor ketiga di ujung vektor kedua. Begitu juga seterusnya. Dan rumusnya seperti pada gambar di sini. Metode jajar genjang yang dapat dicari dengan mencari vektornya terlebih dahulu. Resultan dapat didapatkan dari hasil penarik garis ini sebagai vektor, lalu mencari tahu berapa panjangnya, ya kita bisa menemukan resultan. Selanjutnya yaitu pengurangan vektor. Pengurangan vektor merupakan selisih antara dua vektor, yaitu resultan sama dengan vektor 1 dikurang vektor 2. Atau bisa kita sederhanakan dengan resultan sama dengan vektor 1 ditambah minus vektor 2. Selanjutnya, vektor analitik. Vektor analitik atau bisa disebut cara vektor analis adalah cara menentukan resultan vektor melalui proses penguraian vektor. Vektor analis, pada gambar di sini, vektor analis ini dapat dicari ketika kita memahami materi trigonometri atau materi segitiga istimewa, yaitu sin, cos, dan tan. Mempelajari sudut segitiga istimewa bukan saja hanya berguna ketika kita mempelajari matematika bab trigonometri, melainkan kita juga dapat menyelesaikan masalah-masalah tentang vektor tersebut. Karena dalam vektor, kita juga akan mengandalkan sudut-sudut istimewa. Yang itu artinya, kita harus memahami serta mengingat berapakah sudut istimewa dan nilai sin ataupun cos ataupun tan. Untuk rumusnya sendiri, F1X itu F1 panjang vektor 1 dikali cos alfa. Untuk nyari Y, F1 dikali sin alfa. Penggunaan cos dan sin tersendiri juga bisa kita tentukan dari vektor tersebut diapit oleh sumbu apa. Ketika vektor diapit oleh sudut sin, oleh sumbu X, maka kita bisa menggunakan sistem sin. Tetapi ketika vektor diapit oleh sumbu Y, kita menggunakan aturan sin. Untuk mencari total, kita menjumlahkan semua total dari vektor X, lalu vektor Y. Dan mencari hasil akhir, akar vektor 1X tambah vektor 2X. Kemudian perkalian vektor. Perkalian vektor terdapat 3 jenis, namun yang dipelajari hanya 2, yaitu titik dan silang. Dan tambahannya saya dapatkan, yaitu perkalian vektor dengan skalar. Secara sistematis,
Perkalian vektor dengan skalar memiliki arti sederhana. Misalkan hasil kali antara skalar yaitu dilambangkan dengan K dengan sebuah vektor A menghasilkan B. Maka aturannya seperti berikut. B sama dengan skalar yaitu K dikali vektor A. Dari persamaan tersebut, besar vektor B besarnya adalah besar K dikalikan dengan A. Dan arah vektor B searah dengan vektor A jika K positif dan berlawanan arah dengan A jika K negatif. Perkalian vektor dengan skalar. Perkalian vektor dan skalar punya sifat distributif, yaitu seperti berikut. Dan untuk contoh soal pembahasannya, telah saya masukkan di halaman 14 akhir dan 15 awal dalam bentuk sebuah tabel berikut. 2 perkalian titik atau dot product. Perkalian titik dua vektor antara A dan B atau dituliskan A titik B didefinisikan sebagai perkalian antara vektor A dengan komponen vektor B yang searah vektor A. Untuk sistemnya tersendiri, A titik B sama dengan AB cos alpha atau sama dengan mutlak A mutlak B cos alpha. Mana alpha adalah sudut yang dibentuk oleh vektor A dan B di mana dengan 0 derajat, di mana A lebih besar daripada 0 dan lebih kecil dari 180. Simbol dari perkalian titik adalah sebuah titik yang saya sebut dengan dot. Untuk perkalian titik, ada 3 poin penting yang perlu diingat. Jika kedua vektor A dan B tegak lurus, yaitu A sama dengan 90 derajat, maka titik B sama dengan 0. Jika kedua vektor A dan B searah, maka A kali B sama dengan AB cos 0 sama dengan 1. Jika kedua vektor A dan B berlawanan searah dengan A sama dengan 180 derajat, maka A kali B sama dengan min AB. Atau cos 180 derajat sama dengan min 1. Perkalian titik pada vektor satuan. Pada gambar berikut, I, J, dan K merupakan vektor yang saling tegak lurus satu sama lain dengan besar 90 derajat. Untuk contoh soal tersendiri, yaitu ada di sini vektor A, atau A kali I tambah AJ tambah AK. Sedangkan B, ada BI, BJ tambah BK. Sehingga untuk perkalian vektornya sendiri sebagai berikut, mana hasil akhirnya adalah seperti ini. Sifat perkalian titik. Perkalian titik memiliki sifat distributif, yaitu A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Dan juga memiliki sifat komutatif, yaitu A kali B sama dengan B kali A. Teruskan perkalian titik serta pembahasannya sudah terdapat sendiri di makalah saya yang telah saya input. Terakhir, dengan salam hormat, saya menutup presentasi saya tentang makalah saya. Saya berterima kasih ketika Ibu sudah mendengarkan ini dengan baik, dan semoga saya harap makalah ini dapat berguna dengan baik, dapat bermanfaat, dan dapat dipelajari sebagai wawasan tambahan dan pengetahuan tambahan bagi kita semua. Dan sebelum saya tutup, ini bagian akhir adalah beberapa website yang saya gunakan sebagai informasi tambahan guna menunjang makalah ini agar lebih baik lagi. Terima kasih Bu, saya sampaikan. Salam sejahtera.
Terima kasih.